Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakid Romandona dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Wali 9 Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan judul makalah tentang konsep dan materi jenis metode discovery atau penemuan dan sistem regu team teaching pada pembelajaran PAI. Matkul metodologi pembelajaran PAI 2. Langsung saja, di sini yang pertama ada definisi discovery learning. Discovery learning adalah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan sesuatu konsep atau prinsip yang dimaksud dengan proses mental tersebut antara lain yaitu mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Pembelajaran discovery learning adalah suatu model untuk mengembangkan cara belajar siswa yang aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan setia tahan lama dalam ingatan, tidak akan mudah lupa. Siswa dengan belajar penemuan, anak juga bisa belajar berpikir analisis dan mencoba memecahkan sendiri problem yang dihadapi. Kebiasaan ini akan ditransfer dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan penggunaan discovery learning. A. Dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkatkan ketika penemuan digunakan. B. Melalui pembelajaran, dengan penemuan, siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan informasi tambahan yang diberikan. C. Siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancau dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Yang D. Terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Langkah-langkah metode discovery. Yang pertama adalah stimulation, atau pertama-tama pada tahap ini pelajar dihadapkan pada suatu yang menimbulkan kebingungannya. Yang kedua adalah problem statement, yaitu setelah dilakukan stimulation, langkah selanjutnya adalah guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Yang ketiga adalah data collection atau pengumpulan data. Ketika eksplorasi berlangsung, guru juga memberi kesempatan kepada para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Yang keempat, data processing atau pengolahan data. Data processing merupakan kegiatan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh para siswa, baik melalui wawancara, observasi, dan sebagainya, lalu ditafsirkan semua informasi hasil bacaan. Itu kayak wawancara, observasi, dan sebagainya. Semua diolah, diacak, diklarifikasikan. Yang kelima adalah verification. Pada tahap ini siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Yang terakhir adalah generation, menarik kesimpulan atau generalisasi. Tahap generation, menarik kesimpulan adalah proses menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua atau masalah yang sama dengan memperhatikan hasil. Macam-macam discovery learning. Nah, macam-macamnya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah penemuan murni.
Yang kedua adalah penemuan terbimbing. Yang ketiga adalah penemuan laboratori. Penemuan murni, yaitu siswa yang menentukan tujuan atau pengalaman belajar yang diinginkan. Guru hanya memberi masalah dan situasi belajar kepada siswa. Itu penemuan murni. Kalau penemuan terbimbing, yaitu bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog, sehingga diarahkan siswa dapat menyimpulkan sesuai dengan rancangan guru. Yang ketiga tadi penemuan laboratori adalah penemuan yang menggunakan objek langsung, media konkret dengan cara mengkaji, menganalisis, menemukan secara induktif, merumuskan, dan membuat kesimpulan. Kelebihan dan kekurangan discovery learning. Kelebihannya itu ada 5. Yang pertama adalah teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Yang ketiga adalah dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. Yang keempat adalah mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai kemampuan masing-masing. Yang terakhir yaitu mampu mengarahkan cara siswa belajar sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Kekurangannya, yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk cara belajar ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Yang kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini harus kurang berhasil. Ketiga, bagi guru atau siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Yang keempat, dengan teknik ini ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Yang terakhir adalah tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Definisi team teaching. Metode team teaching merupakan suatu metode mengajar dengan jumlah guru lebih dari 1 orang, di mana masing-masing akan mempunyai tugas tertentu. Metode pengajaran team teaching merupakan metode yang melibatkan beberapa unsur dalam pelaksanaan proses mengajar. Unsur-unsur tersebut bisa menggunakan kuantitas guru atau pendidik yang jumlahnya lebih dari 1 untuk menangani satu mata pelajaran atau memiliki pembagian tanggung jawab dalam proses mengajar. Team teaching berbagi menjadi 2, yaitu semi team teaching dan full team teaching. Sejumlah guru mengajar mata pelajaran yang sama di kelas yang berbeda. Satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah guru secara bergantian dengan pembagian tugas, materi, dan evaluasi oleh guru masing-masing. Selanjutnya, satu mata pelajaran disajikan oleh sejumlah guru, desain siswa secara berkelompok. Itu yang dimaksud semi team teaching. Kalau full team teaching, yaitu kelas yang sama dalam mata pelajaran materi tertentu, misalnya pelaksanaan bersama seorang guru sebagai penyaji atau penyampaikan informasi. Yang kedua, anggota tim teaching secara bergantian menyajikan topik atau materi. Yang ketiga, seorang guru senior menyajikan langkah-langkah observasi, praktik, dan informasi seperlunya. Model penerapan tim teaching. Model penerapan tim teaching merupakan pengembangan dari pembelajaran biasa. Pembelajaran tim teaching banyak modelnya. Yang pertama adalah supported instruction. Model ini memposisikan di mana guru akan mengajarkan materi secara bergantian serta berkelanjutan dalam lingkungan satu pelajaran. Yang kedua adalah parallel instruction. Pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan dengan membagi kelas ke dalam 2 kelompok. Guru akan membimbing masing-masing kelompok dengan materi yang sama. Yang ketiga adalah differential class. Pembagian peran guru saat pasca evaluasi memberikan pembagian sesuai nilai siswa. Ada nilai yang harus diperbaiki,
ada yang sudah memenuhi KKM. Yang terakhir adalah monitoring teacher model. Pengajaran model ini salah satu guru akan memantau kemajuan siswa, sedang yang satu menjelaskan siswa dan pembelajaran. Kekurangan dan keuntungan tim teaching, yaitu pelajaran menjadi tidak sistematis apabila masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan tidak adanya koordinasi yang baik. Yang kedua, bagi guru yang kurang disiplin bila mendapatkan giliran bebas tugas. Yang ketiga, kemungkinan bagi pembentuk tim teaching hanya sekedar memperbincangkan faktor ekonomis dan administrasi pengajar yang justru hal yang pokok. Keuntungan bagi siswa, setiap pembelajar mampu mendapat informasi lengkap karena satu permasalahan dibahas akan dilihat satu sudut pandang masing-masing guru. Yang B, pembimbing belajar lebih insentif karena satu orang anggota tim akan membimbing satu kelompok siswa. Yang C, menghindari kejenuhan pembelajaran karena dapat bergantian dengan anggota tim. Yang kedua adalah keuntungan bagi guru, meningkatkan intensitas pengajaran, beban fisik dan psikologis lebih ringan sebagai media saling belajar di antara guru. Selanjutnya, pembelajaran dapat saling memberi dan menerima pengetahuan. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa saling ketergantungan di antara guru karena terjadi hubungan saling mengisi dan saling menutupi kelemahan masing-masing. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.